Selamat siang, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami berjudul Perhitungan Pajak Penghasilan Tarif Umum sampai atau khusus PPh pasal 28 sampai 29 dan PPh pasal 25. Yang terdiri dari Putri Salsabila Nasir, Melpren Kristianto Mohina, Agatha Mutiara Gabriela, dan saya sendiri Saskia Anggita. Tarif umum. A. Pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Tabel tarif lapisan penghasilan kena pajak orang pribadi. Lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sampai dengan 50 juta sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Di atas 500 juta sebesar 30%. Sumber Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang B, sedangkan tarif umum pajak penghasilan wajib pajak, badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Ketentuan tersebut terletak di Undang-Undang Perpajakan Pasal 17 Ayat 1B Nomor 36 Tahun 2008 dan kemudian pada Pasal 17 Ayat 2B ditulis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif khusus. A. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. B. PPh yang telah dibayar atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan atau tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan pajak yang berhutang PPh wajib pajak di akhir tahun pajak. C. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami, Putri. PPh Pasal 28. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang, PPh Pasal 28 mengatur tentang kredit pajak yang dapat dijadikan pengurang dalam suatu pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Dalam PPh Pasal 28 menyebutkan beberapa jenis PPh yang dapat dikreditkan dan beberapa hal yang tidak dapat dikreditkan. Jenis PPh yang dapat dikreditkan yaitu yang pertama, pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan atau disebut PPh Pasal 21. Yang kedua, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain disebut PPh Pasal 22. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa disebut PPh Pasal 23. Yang keempat, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan disebut PPh Pasal 24.
Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau disebut PPh pasal 25. Yang keenam, pemotongan PPh pasal 26. Contoh soal, PPh yang terutang sebesar 100 juta rupiah, kredit pajak atau ketentuan Undang-Undang PPh pasal 28, yaitu pemotongan pajak dari pekerjaan atau pasal 21 sebesar 16 juta rupiah, pemungutan pajak oleh pihak lain sebesar 22, pasal 22 sebesar 8 juta rupiah, pemotongan pajak dari modal atau pasal 23 sebesar 10 juta rupiah, kredit pajak luar negeri atau pasal 24 sebesar 4 juta rupiah, dibayar sendiri oleh wajib pajak atau pasal 25 sebesar 50 juta rupiah. Total kredit pajak sebesar 88 juta rupiah. Oleh karena itu, PPh yang harus dibayar yaitu PPh yang terutang dikurang total kredit pajak, yaitu 100 juta rupiah dikurang 88 juta rupiah, menghasilkan 12 juta rupiah. PPh pasal 29, pajak penghasilan pasal 29 akan terjadi apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dengan kata lain, PPh pasal 29 ini adalah pajak penghasilan kurang bayar yang harus disetor oleh wajib pajak ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan biro. Sebaliknya, apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan kurang dari jumlah kredit yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak, maka akan timbul lebih bayar pajak yang disebut sebagai pajak penghasilan pasal 28A. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mel. Contoh soal, sebagai contoh, pada tahun 2011, PT Amana mencatat peredaran bruto sebesar 5 miliar rupiah dan penghasilan kena pajaknya sebesar 100 juta rupiah. Apabila pada tahun 2011 perusahaan telah dipotong dari pungut PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah, PPh pasal 23 3 juta rupiah, maka bisa dilihat hitungan PPh pasal 25 dan PPh pasal 28A dan pasal 29-nya sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 100 juta, PPh terutang 25% kali 100 juta sama dengan 25 juta, kredit pajak PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 3 juta, total kredit pajak 5 juta. Pajak kurang bayar PPh pasal 29 20 juta rupiah. PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 disingkat PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang.
Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan. Dalam surat pemberitahuan tahunan SPT pajak penghasilan, PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk penyampaian SPT masa PPh pasal 25 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penghitungan angsuran PPh pasal 25. Pada umumnya, cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan bayaran pajak yang telah dilakukan. Baik, saya akan lanjutkan. Contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Ali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2009 sebesar 50 juta rupiah. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 21 meliputi pemberi kerja sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Yang keempat, pembayaran pajak di luar negeri sebesar Rp7.500.000. Seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran PPh pasal 25 ayat 1 untuk tahun 2010 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2009 sebesar 50 juta rupiah. Kredit pajak yaitu PPh pasal 21 sebesar 15 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 rupiah, PPh pasal 24 sebesar 7.500.000 rupiah. Total kredit pajak 35 juta rupiah. Dasar perhitungan angsuran sebesar 15 juta rupiah. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 ayat 1 dalam tahun 2010 adalah 15 juta rupiah dibagi 12 bulan sebesar 1.250.000 rupiah. Terima kasih, sekian presentasi dari kami.